Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembahasan hari ini, kita berdoa dulu bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, cukup. Pembahasan yang pertama, nomor 1. Nomor 1, ini masih operasi hitung pecahan, penjumlahan dan pengurangan. Dikerjakan dari awal, dari pertama paling depan. Kenapa? Di sini tidak ada dalam kurungnya, jadi udah kerjakan dari ini. 18.976 ditambah 22.025 dikurangi 34.673 ditambah 6.792. Nah, untuk penjumlahannya, hati-hati ketika menyimpan. Jangan sampai tertinggal nanti ketika menjumlahkannya. Dan kalau meminjam, itu sebaiknya dicoret. Supaya Pak tidak lupa kalau angka itu sudah dipinjam di angka sebelumnya. Itu ya, hasilnya nomor 1 jawabannya D. Nomor 2. Operasi hitung campur bilangan bilangan cacah. Ada penjumlahan, ada pembagian, ada pengurangan, perkalian. Semua operasi hitung ada di sini. Nah, mana dulu yang dikerjakan? Pembagian, perkalian, ini sama kuatnya. Maka dikerjakan terlebih dahulu. 18.012 ditulis dulu seperti biasa. Kemudian yang ini dikerjakan 15.314 dibagi 19. Hati-hati dalam pembagian. Jika turun 2, ada nolnya ya, itu hati-hati. Hasilnya 806. Kemudian dikurangi, ini perkaliannya juga diselesaikan dulu. 38 kali 57 itu diselesaikan dulu. Nah, kalau sudah dibagi dan yang ini sudah dikali, baru ditambahkan, kemudian dikurangi. Penjumlahan pengurangan kerjakan urut dari depan. Ini boleh dikurung-kurung dulu gak apa-apa. Ini bagi dikurung, yang ini kali dikurung, itu enggak apa-apa. Hasilnya adalah 16.652. Nomor 3. Baca soalnya pelan-pelan. Pak Hardi memiliki 2 kebun dengan luas masing-masing sama, yaitu 160 meter persegi. 2 kebun garis bawahi 160 meter persegi di garis bawahi. Kebun tersebut menghasilkan 25 kg jagung setiap 5 meter persegi. Garis bawahi. Hasil panen jagung Pak Hardi dijual dengan harga Rp3.000 per 1 kg. Penghasilan Pak Hardi dari hasil penjualan panen jagung tersebut adalah, pertama, dari kalimat yang pertama, Pak Hardi memiliki 2 kebun, masing-masing 160 meter. 2 kebun berarti, ini ada kata masing-masing, maka dikalikan. Berapa luas kebunnya? Luas kebunnya 2 kali 160 meter persegi, hasilnya 320 meter per dalam. Kenapa? Ada yang mau masuk? Ada yang mau masuk? Kono wae. Kebun tersebut, ya operatornya sebentar ya, tunggu. Kebun tersebut menghasilkan 25 kg jagung setiap 5 meter. Nah, tadi sawahnya, tanahnya itu ada 320. Setiap 5 meter persegi itu menghasilkan 25 kg jagung. Yang meter ini satuan luas dengan luas dibandingkan. Berarti 320 meter persegi per 5 meter kali setiap 5 meternya berapa? 25 kg dikalikan 25. Main coret ya. Hasilnya 1.600 kg.
Kemudian kalimat berikutnya, hasil panen jagung Pak Hardi dijual, harganya 3.000 per kilo. Nah, panennya 1.600 kilo, dijual harganya 3.000 per kilo, maka dikalikan 3.000. Jadi hasilnya adalah 4.800.000. Jawabannya adalah B. Nomor 4. Pembagian perkalian bilangan bulat. Negatif, negatif, negatif bagi negatif hasilnya positif, positif dikali positif hasilnya positif. Maka jawabannya kalau tidak C, yo D. A dan B langsung diabaikan. Coret aja di lembar soal kalian. Pembagian perkalian kerjakan urut dari depan. 9.180 dibagi 45. Hasilnya 204. Nah, lagi-lagi hampir di setiap tryout, soal-soal tryout untuk pembagian kalian menemukan angka seperti ini. Kalau hasilnya 24, menghitungnya misalnya kalian menemukannya 24, ada nggak pilihannya? Ada. Jadi hati-hati jangan sampai terjebak, gitu ya. Pembagian dengan menurunkan 2 angka. Itu hati-hati, jangan langsung diturunkan. Kali 36, hasilnya 7.344. D. Nah, kalau tadi misalnya kalian tidak menuliskan 204, menulisnya 24, itu jawabannya C. Itu. Nah, jadi ini nih ada alurnya semua, maka harus hati-hati dalam memilih jawaban, dalam mengerjakan ya. Baginya udah betul lah, gara-gara nggak teliti nggak ada nolnya, jadi hasilnya salah. Nomor 5. Operasi hitung campur bilangan bulat. Ada penjumlahan, ada pengurangan, pembagian, dan perkalian. Sama seperti pada operasi hitung bilangan cacah, operasi hitung campur dalam kurung kerjakan. Di sini nggak ada operasi hitung dalam kurung. Perkalian pembagian, ada bagi, ada kali, maka kerjakan. Nah, ini jejer urut, maka boleh langsung 476 dibagi 14, negatif 14 dikali 3. Itu enggak apa-apa. Ini dibagi negatif 14 dikali 3, 34 dikali 3, hasilnya 102. Nah, angka-angka ini diturunkan. 768 positif dengan negatif, tandanya berdekatan berbeda, diapakan? Kurangi 96. Itu ya. Hasilnya berapa? Nah, hasilnya 744. D. Berikutnya. Nomor 7. Nomor 6. Nomor 6 ini baru pernah keluar ya. Nah, untuk tryout. Oh, nggak muncul. Nggak muncul kok Pak Jarot. Layarnya nggak muncul. Yang lainnya nggak muncul. Kok dari titik dia? Lah kok enggak komen nih gimana ya? Lah, kalian tuh kalau nggak muncul nih komen. Aduh, padahal udah sampai udah mau selesai. Oh, lah kok dari tadi tuh harusnya kalian tuh di prank buyul Pak ya. Ora, aku sing di prank malahan ayo. Udah kelihatan belum? Ya, Nah, Mbak Git mau kebiasaan. Yang lainnya gimana 1 sampai 5? Sudah ya? Kalau sambil nyimak soalnya kalian insya Allah bisa ya. Nggak usah diulang ya 1 sampai 5-nya. Nomor 6. Nomor 6 ini soal seperti ini baru pernah keluar di tryout. Selama tryout sampai tryout berapa kali ini baru pernah ya. Aturan penilaian dalam lomba IPA, setiap jawaban benar skornya 4. Setiap jawaban salah skornya negatif 2.
Dan setiap jawaban yang tidak dijawab, skornya negatif 1. Kalian beri tanda dilingkari boleh, garis bawahi boleh. Dava dapat menjawab 56 soal, dengan 12 soal diantaranya dijawab salah. Jumlah soal keseluruhan ada 60 butir. Skor yang diperoleh Dava adalah... Nah, kita baca dari kalimat pertama. Aturan penilaiannya adalah jika benar negatif 4. Tulis benar skornya 4. Salah negatif 2. Salah negatif 2. Terus jika tidak dijawab negatif 1. Tidak dijawab atau TJ negatif 1. Duh, kok melayu-melayu. Menjawabnya 56. Terus 12 soal salah, berarti 56 dikurangi 12, maka 4 skornya dikali jawaban yang benar 44. Itu hasilnya 176. Jumlah soal keseluruhan 60 butir, berarti yang salah berapa? 12, tinggal masukkan. Maka yang tidak dijawab berapa? 44 ditambah 12, 56 ya. 56 lah, 60 dikurangi 56, 4. Itu yang tidak dijawab. Tidak dijawab skornya berapa? Negatif 1 dikalikan. Nah, kalau sudah tinggal dijumlahkan. 176 ditambah negatif 24 sama aja dikurangi, ditambah negatif 4 dikurangi lagi 4. Hasilnya 148. A. Berikutnya, bilangan pangkat 2, pangkat 3, akar pangkat 2, dan akar pangkat 3. Ada dalam kurung, selesaikan dulu. 58 dikurangi 19. Hasilnya 39 dikuadratkan. Bagi akar pangkat 2 dari 169. Kalau akar pangkat 2, pisahkan 2 angka. 9 itu temannya 3 dan 7 ya. Nah, antara 3 dan 7. 1 akar pangkat dari 1, 1. Antara 13 dan 17 mana? 13. Kali akar pangkat 3 dari 27, 3. Nah, bagi dan kali. Bagi dan kali sama kuatnya. Maka kerjakan dari depan. 117 kali 3, 351. C. Nomor 9. Kelipatan persekutuan terkecil, KPK, dari 18, 24, dan 30. Faktorisasinya adalah menggunakan pagar, dibagi dengan bilangan prima yang terkecil dahulu, sampai hasil akhirnya sini 1. Kalau tidak bisa dibagi, tulis angkanya tetap. 18 bagi 2, 9, 24 bagi 2, 12, 30 bagi 2, 15. Begitu seterusnya. Bagi 2, 9. Bagi 2, 6. Nah, 15 bagi 2 nggak bisa. Tetap ditulis 15. Itu ya. Sampai paling akhir ini 1 semua. Nah, mana KPK-nya? KPK-nya ini yang ada di pinggir ini. 2. 2-nya ada berapa? 3. Berarti 2 pangkat 3. Kali 3 pangkat 2 kali 5. Jawabannya D. Nomor 10. Salsa membagi masker kain sebanyak 54 berwarna merah, 72 warna biru, 90 warna kuning. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah ada bayang-bayang, oh kalau seperti ini berarti FPP nih, biasanya FPP. Kepada sebanyak-banyaknya, ada kata sebanyak-banyaknya anak di panti asuhan. Setiap anak mendapat masker dengan ketiga warna dalam jumlah yang sama. Salsa memberi tambahan masing-masing 2 masker warna hitam dan 1 masker warna putih. Nah, ini di garis bawah ini. Berapa banyak masker yang diterima setiap anak? Berarti yang ditanyakan maskernya yang ditanyakan ya. Ini hati-hati. Pertama, cari FPP-nya dari 54, 72, dan 90. Masker warna merah, biru, kuning. 54 merah, 72 biru, 90 kuning. Bagilah dengan bilangan yang bisa membagi semua bilangan ini.
Semua bilangan genap bagi 2. 27, 36, 45. Nah, ini bilangan ganjil, berarti sudah tidak bisa bagi 2. Apakah bisa semua dibagi 3? Nah, kalau bisa bagi 3. Kalau tidak bisa bagi bilangan prima berikutnya. Bagi 3, 9. 36 bagi 3, 12. 45 bagi 3, 15. Aduh. 9 masih bisa bagi 3. 12 juga bisa, 15 juga tidak. Nah, ini 3 sudah bilangan prima, hanya bisa dibagi 3. 5 juga bilangan prima, hanya bisa bagi 5. Maka sampai sini udah stop. Sudah tidak usah dibagi-bagi lagi. Nah, yang 2, 3, dan 3 ini, 2 kali 3 kali 3 ini adalah banyak anak yang mendapatkan maskernya. Nah, kalau jawaban kalian 12, D itu adalah banyaknya anak yang mendapatkan masker. Kalau hanya 3 tambah 4 tambah 5 itu banyak maskernya, tapi sebelum ditambah. Nah, sekarang di kalimat terakhir tadi adalah masing-masing salsa memberi tambahan warna hitam tambah 2, warna biru tambah 1. Berarti banyak masker ditambahkan. 3 tambah 4 tambah 5 tambah 2 hitam tambah 1 biru. Jadi jawabannya 15. C. Itu ya. Hati-hati. Nomor 11. Mengurutkan bilangan pecahan, berbagai bentuk pecahan dari yang terbesar. Pilih salah satu. Misalnya kita ambil A. 29/4 desimalnya. Buat desimal supaya apa lebih mudah. 7, 3/15, 0,75, 725 tetap. 72%, geser 2 angka, 0,72. 21/30, 0,7. Nah, sekarang kalau dari yang terbesar, kita lihat paling depan. Angka paling depan ini 7, 7, 0, 0, 0. Berarti ada dua pilihan antara 7,25 dengan 7,2. Nah, supaya angkanya lebih mudah berarti nolnya diluruskan ya. Paling besar adalah 7,25, berikutnya 7,200. Nah, sekarang di antara yang bawah ini, mana yang besar? 7 semua. Nah, ini 2, ini 2, ini 0. Berarti yang ini terakhir. Nah, ini 2. 2 belakangnya 2, 5. Berarti nomor 3. Gitu ya ngurutkannya. Jadi kalau mengurutkan itu dari depan. Berikutnya, A jawabannya. Nomor 12. Perkalian dan pembagian berbagai bentuk pecahan. Langkahnya yang pertama adalah ubah semua bilangan pecahan tersebut ke dalam bentuk pecahan biasa. 0,22 menjadi 22/100. 1/3 tetap kali 2, 1/5. 2, 1/5 itu pecahannya desimalnya berapa? Pecahan biasanya berapa? 11/5. Nah, di sini pembagian. Pembagian diselesaikan dengan kali balik ping walik. Bagi menjadi kali, pecahan berikutnya dibalik. 1/3 menjadi 3/1. Nah, silakan main coret. Gitu ya. Hasilnya adalah 1,452. C. Nomor 12. Penjumlahan pengurangan operasi hitung bilangan pecahan. Operasi hitung campur bilangan pecahan. Pertama, kita lihat operasi hitungnya. Ada bagi, ada kali. Nah, ini boleh kalian kurung biar nggak keliru. 75% bagi 3, terus yang itu dikurung 0,25, aduh gerak-gerak. 0,25 dengan 1/3 itu juga dikurung. 43/4 dikurangi 75% dibagi 3 berapa? 25% ditambah
0,25. 0,25 pecahan biasanya berapa? 25/100 kali 1/3. 25 kali 1, 25, 100 kali 3, 300. Nah, menjadi 4, 3/4 dikurangi 25/100 ditambah 25/300. Sekarang, ini kita bisa disederhanakan. 25/100 menjadi berapa? 1/4. 25/300, 1/12. Ya, tinggal dijumlahkan ya. Pecahannya 12 ini. Penyebutnya disamakan. Dikurangi dulu nggak apa-apa. Kenapa? Karena ini penyebutnya udah sama 4. Berarti 4 3/4 dikurangi 1/3. Jadi 4 2/4. Ditambah 1/12. Penyebutnya disamakan menggunakan KPK. Jawabannya 4, 7/12. D. Nomor 14. Hasya memiliki pita sepanjang 51/4 meter. Pita tersebut digunakan untuk mengikat kado. Setiap kado memerlukan pita sepanjang 1/4 meter. Pita yang belum digunakan dibuat 5 hiasan rambut dengan panjang pita sama. Pita yang diperlukan untuk membuat 1 hiasan rambut adalah berapa? Nah, kalimat pertama. Hasya memiliki pita sepanjang 51/4. Tulis 51/4. Berikutnya. Pita tersebut digunakan mengikat 3 kado. Setiap kado memerlukan 1/4. 3 kado kali 1/4. Berarti 3 kali 1/4. Nah, hasilnya berapa? 5 1/4 dikurangi. Ini diubah ke pecahan biasa. Menjadi 5/4. 15/4. Yang ini diubah ke dalam pecahan biasa. 21/4 dikurangi 15/4. Hasilnya 6/4. Nah, kemudian pita yang belum digunakan dibuat 5. Nah, ini hati-hati. Kenapa? 5-nya ini tulisan seperti ini. Kadang terlewati oleh kalian. 5 hiasan rambut panjangnya sama. Maka tinggal dibagi 5. Bagi 5 atau 5/1. Pembagian diselesaikan dengan kali balik. 1/5. Hasilnya 3/10 atau 0,3. B. Oke, turun Pak Sulis. Nomor 14. Jarak ini kecepatan ya. 14. Jarak rumah Rama ke sekolah 2,7 cm. Skala pada peta tersebut adalah 1/1500. Jarak rumah Doni ke sekolah 5 meter lebih dekat dari jarak rumah Rama ke sekolah. Jarak rumah Doni ke sekolah sebenarnya adalah kalimat pertama. Ini menggunakan skala. Jarak rumah Rama ke sekolah 2,7. Itu berarti apa? JP. Kenapa? Ini satuannya cm. JP-nya adalah 2,7. Skala pada peta tersebut 1/1500. 1/1500. Aduh, sebentar pindah. Jarak rumah Doni ke sekolah 5 meter lebih dekat dari 5 meter. Berarti apa itu? JS. Berarti kita harus tahu JS dari rumah Doni dulu. Berapa JS-nya? Rumah Rama dulu. Berapa JS-nya? JP-nya 2,7. Skalanya 1/1500. Ingat, segitiganya ini jangan dibolak-balik ya. JP atas JP JSS atau JPS JS. Mencari JS. JS ada di bawah. Maka JS itu rumusnya JP dibagi skala. JP, JP dibagi skala. 2,7
cm dibagi skalanya 1:1500. Ini 2,7 pecahan desimal. Nah, pecahan desimal itu boleh diubah ke dalam pecahan biasa. 27/10 kali, ya, bagi itu diselesaikan dengan perkalian. Kali balik 1500/1. Main coret. Hasilnya berapa? 4050 cm. Berapa meter? Gesernya berapa? 2. 1, 2. Berarti 40,5. Nah, jarak rumah Doni ke sekolah 5 meter lebih dekat. Berarti diapakan? Kurangi. 40,5 dikurangi 5. Pengurangan bilangan desimal. Hati-hati. Kalau 5 nulisnya di mana? Karena 5 itu satuan, maka nulisnya di bawah 0 ya. Boleh ditulis 5,0. Hasilnya 35,5 meter. Jawabannya A. Nomor 15. Pada tahun ini umur Alvin 1/2/3 umur paman Alvin. Umur ayah 1/2/3 umur paman. Dan umur paman Alvin 1/2 umur Alvin. Jika umur Alvin 6 tahun yang lalu adalah 12 tahun, maka umur ayah dan paman Alvin masing-masing 4 tahun yang akan datang berapa? Oke, dari kalimat pertama. Pada tahun ini, umur ayah Alvin 1/2/3 umur paman Alvin. Nah, ini kita buat perbandingannya. 1/2/3 umur. Oh, ini nggak usah pakai perbandingan, nggak apa-apa ya. Umur Alvin sekarang berarti berapa tahun? Kalau pada tahun ini perbandingannya, maka semua diubah ke dalam tahun ini. Jika umur Alvin 6 tahun yang lalu 12, berarti sekarang adalah 12 tambah 6, 18 tahun. Umur paman Alvin 1/2 dari siapa? Umur paman Alvin adalah dari usia Alvin. Nah, berarti 1 nih ya. Umur paman Alvin 1/2 dari umur Alvin. Berarti paman 1/2 kali 18. 3/2 kali 18. 27 tahun. Umur ayah itu berapa? Umur ayah adalah 1/2/3 dari umur paman. Umur paman sudah kita cari. Maka 1/2/3 kali umur pamannya 27. Nah, buat pecahan biasa. 5/3 kali 27. Hasilnya 45 tahun. Yang ditanyakan apa? Nah, sampai di sini jangan titik. Kenapa? Yang ditanyakan adalah 4 tahun yang akan datang. Berarti masing-masing ditambah 4. Yang ini tambah 4, ini juga tambah 4. Maka umur ayah Alvin adalah 45 tambah 4 menjadi 49. Umur paman 27 ditambah 4 adalah 31. Nah, ini juga hati-hati kalau meletakkannya. Misalnya jawabannya 31 dengan 49, benar apa salah? Ya salah, karena kebalik. Pertanyaan yang ditanyakan adalah Alvin dan ayah dan paman, maka diurutkan dari ayah dahulu. Jawabannya A. Berikutnya, nomor 16. Sebuah kantor setiap hari membutuhkan kertas HVS 1,5 rem. Satuan kuantitas. Satuan banyak ya. Di kantor tersedia 182 lembar. Kemudian ia membeli 8 rem. Setelah digunakan 5 hari, sisanya berapa? Nah, berarti persediaan ditambah pembelian, gitu kan? Dikurangi pemakaian. Kita lihat dulu. Yang pertama, di kantor ada 1,5 rem. 1,5 rem itu berapa lembar? Oh, ini yang dibutuhkan ya. 1,5 rem itu berapa lembar?
1 rim itu adalah 500 lembar. Berarti 1,5 kali 500 lembar. Yang ini sudah 182 lembar. Membeli 8 rim, berarti 8 rim kali 500 juga. Nah, pertama persediaan di kantor ada 182. Ya, 182. Ditambah pembelian, membeli 8 rim, berarti 8 kali 500. Membeli kan berarti menambah persediaan. Ditambah 8 kali 500, 4.000. Hasilnya 4.182. Dikurangi pemakaian. Pemakaiannya berapa? Pemakaiannya adalah selama 5 hari. Setiap harinya adalah 1,5 rim. Berarti 5 kali 1,5 rim berapa? 1,5 kali 500 lembar. 5 kali 750. Nah, kalau sudah persediaan dikurangi pemakaian. Hasilnya 432 lembar. Jawabannya D. Berikutnya, nomor 17. Kalimatnya panjang. Baca per kalimat pelan-pelan. Seorang pengusaha membangun sebuah gedung selama 1/4 windu. Masih ingat windu? 1 windu itu berapa tahun? 8 tahun. Pembangunan dilaksanakan selama 3 tahap. Tahap penyiapan lahan dilakukan selama 1 semester. Nah, 1 semester itu berapa lama? 1 semester itu adalah 6 bulan. Tahap pembangunan gedung dan tahap finishing memerlukan waktu yang sama. Berapa pekerjaan tahap pembangunan gedung? Berapa bulan? Waktunya untuk mengerjakan keseluruhan adalah, ini kalimat pertama, 1/4 windu. 1/4 windu itu berapa tahun? 1/4 kali 1 windunya 8 tahun, berarti kali 8. Ketemunya 2 tahun. 2 tahun itu berapa bulan? 2 tahun kali 12, 24 bulan. Dikurangi tahap 1 berapa? Semester 1 semester 6 bulan. Hasilnya 18. Nah, berikutnya untuk tahap pembangunan dan finishing sama, maka tinggal dibagi 2. 9. Jawabannya adalah C. Nomor 18. Terdapat 5 truk pengangkut tebu yang datang ke pabrik gula manis setiap hari. 1 truk dapat mengangkut 7 ton tebu. Nah, ini garis bawah ya, 5 truk 7 ton. Tebu yang disetor kemudian dipilah oleh pabrik. Dipilah berarti dipilih-pilih, tidak semuanya diolah. Sebanyak 80% dari keseluruhan akan diolah untuk menjadi gula. Akibat proses pengolahan, berat gula yang dihasilkan menyusut. Menyusut itu berarti berkurang, nyusut. Sekitar 10 kuintal dari berat tebu yang diolah. Jika gula yang dihasilkan dikemas dalam karung 1 kuintal, maka dalam 1 hari dibutuhkan berapa karung? Nah, kalimat pertama. Terdapat 5 truk mengangkut tebu. 5 truk. Kita belum bisa ngapa-ngapain. Mau dikali di apa? Belum tahu. 1 truk mengangkut 7 ton tebu. Nah, dari 2 kalimat ini berarti bisa mengetahui berapa banyak tebunya. 5 kali 7, 35 ton. Tebu yang disetor kemudian dipilah. Sebanyak 80% dari keseluruhan akan diolah. Tebu yang diolah 80% dari berapa? Keseluruhan. Keseluruhannya adalah 35 ton. 80 per 100 kali 35. 28 ton. Ini yang diolah. Akibat proses pengolahan, berat gula yang dihasilkan menyusut. 10 kuintal. 10 kuintal itu berapa kilo? 1 kuintal berapa? Oh, ini masih dalam kuintal ya. Berarti tetap biarkan saja. 10 kuintal. Nah, jika tebu yang dihasilkan dalam 1 kuintal,
itu dimasukkan dalam karung. Berapa banyak karung? Oke, ini tebunya yang diolah. Berat gulanya adalah 28 kali 10 karena ini diubah ke dalam kuintal. 1 ton 10 kuintal. Kalau 28 ton maka 28 kali 10 280. Dikurangi menyusutnya 10. Kurangi 10 kuintal. Hasilnya adalah 270 kuintal. Dikemas dalam karung. Setiap karung itu 1 kuintal, maka tinggal dibagi 1. 270 karung. Nomor 19. Perhatikan sifat bangun berikut. Ini digambar dulu. Persegi, bentuknya seperti apa? Belah ketupat, persegi panjang, layang-layang. Kalimat pertama, memiliki 4 sisi sama panjang. Bangun yang memiliki sifat 4 sisi sama panjang itu hanya persegi dan belah ketupat. Maka C dan D salah. Abaikan. Kedua, 2 pasang sudut yang berhadapan sama besar. Persegi. Untuk persegi itu semua sudutnya adalah 90 derajat. Sudut siku-siku. Maka yang persegi juga sudah salah. Udah sampai sifat kedua kita sudah menemukan jawabannya. Belah ketupat. Gitu ya. Tambah lagi nih mempunyai 2 simetri lipat. Ya udah jelas belah ketupat. Berikutnya. 20. Menentukan banyak rusuk. Ini sama seperti bangun prisma ya. Mempunyai alas dan atap yang sama. Kita hitung seginya. Mulai dari titik sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Segi 9. Berapa banyak rusuknya? Maka segi kali 3. 9 kali 3. 27. A. Berapa banyak sisinya? Banyak sisi adalah segi tambah 2. Berarti 9 tambah 2. 11 sisi. Berapa banyak titik sudutnya? Titik sudut adalah segi kali 2. Gitu ya. Kalau ini yang ditanyakan rusuk, maka dikalikan 3. Nomor 20. Sampai 20 tidak ada pertanyaan? Lanjut. Nomor 21. Seorang atlet lari melakukan latihan dengan mengelilingi lapangan berbentuk lingkaran. Gambar boleh. Luas lapangan tersebut 3.850. Nah, garis bawahi. Luas 3.850. Jika ia ingin berlari sejauh 6,16 km, maka ia harus mengelilingi. Berarti kalau di sini lari berkeliling, maka kita harus mencari kelilingnya. Untuk mencari keliling itu pi kali diameter. Sedangkan dalam soal ini diameternya belum diketahui. Yang diketahui adalah luasnya. Untuk mencari luas, pi kali R kali R. Nah, dari luas ini kita cari R-nya. Pi kali R ketemunya 3.850. Itu mencari luas. Berarti mencari R kali R atau R pangkat 2 adalah luas dibagi pi. 3.850 dibagi pi-nya 22/7. R pangkat 2 sama dengan 3.850 bagi diselesaikan dengan kali balik. Main coret, ketemunya 1.225. Itu masih R pangkat 2, R kuadrat. Nah, R-nya berapa? R-nya adalah akar pangkat 2 dari 1.225. Pisahkan 2 angka dari belakang. 25, belakangnya 5, maka 5 itu hanya punya satu teman, 5. Akar pangkat 2 dari 12, yang paling dekat berapa? 3, karena 3 kali 3, 9.
Hasilnya 35. Itu R-nya. Jika R-nya 35, maka diameternya adalah 70. Kelilingnya berapa? Aduh, melayu-melayu. Kelilingnya berapa? Nah, kita sudah tahu diameternya. Maka kelilingnya adalah Pi kali diameter 70, 2200 meter. 220 meter. Itu keliling satu lapangan. Yang ditanyakan adalah Yang ditanyakan adalah jika ingin lari sejauh 6,16 km, itu kelilingnya berapa kali? Ini jaraknya dibagi keliling lapangan. Jaraknya satuannya masih kilometer. Kilometer diubah ke meter. Kenapa? Karena kelilingnya masih meter. Berarti 6,16 km diubah ke meter kali 1000 per 220 meter. 28 kali. B. Berikutnya 22. Pak Karma memiliki kebun dengan panjang 1/4 lebarnya. Lebarnya berapa? Nah, kalimat berikutnya. Lebar kebun tersebut 36 meter. Di sekeliling kebun dibangun tembok. Nah, sambil bayangke. Di bagian belakang kebun, Di bagian belakang kebun dipasang pintu sepanjang 4 meter. Nih, pintu 4 meter. Di bagian depan dibuat pintu dengan panjang 1/2 pintu belakang. Berapa panjangnya? Nanti kita cari. Kita baca dulu kalimatnya. Setiap 4 meter tembok diselesaikan dalam 1 hari. Waktu yang dibutuhkan adalah berapa hari? Nah, di sini berarti harus tahu kelilingnya. Nah, kita gambar dulu dari soal yang pertama. Pak Karma memiliki kebun dengan panjang 1/4 dari lebarnya. Lebarnya 36. Buat persegi panjang. Lebarnya 36. Maka panjangnya berapa? 1/4 dari lebar. Lebarnya 36. 1/4 kali 36. Ketemunya berapa? Ya, ketemunya 45 meter. Itu panjangnya. Panjangnya 45, lebarnya 36. Terus ini dipasang pintu. Yang depan pintunya adalah, kita baca kalimat berikutnya. Di bagian belakang dibuat pintu 4 meter. Nah, gambar sini pintunya. Ini belakang 4 meter. Dan di bagian depan dibuat pintu dengan panjang 1/2 pintu belakang. Berarti pintu depannya berapa? 1/2 kali 4, 6 meter. Ini bagian depan. Nah, kalau dipasang pintu berarti tidak dipasang tembok. Tidak ada temboknya. Maka keliling temboknya adalah ini. 36 tambah 45 lebarnya dikalikan 2. Panjang tambah lebar kali 2. Dikurangi yang untuk pintu. Gitu ya. Kurangi pintu 6 sama 2. Hasilnya 152 meter. Setiap 4 meter itu diselesaikan 1 hari. Berarti per 4 kali 1 hari. Selama 38 hari. B. Jadi kalau soal seperti ini sebaiknya digambar. Supaya ada bayangannya. Tidak hanya angan-angan. Nomor 23. Doni membuat layang-layang dengan bilah bambu. Panjangnya 68
cm dan 72 cm. Ia membuat kombinasi warna merah dan putih dengan perbandingan 2:4. Luas warna merah dan putih dalam layangan tersebut masing-masing adalah, nah, yang ditanyakan luasnya, berarti kita harus cari luas keseluruhannya. Luas layang-layang, rumusnya gimana? D1 kali D2 bagi 2. Diagonalnya yang mana? Ini yang dua bilah bambu. Panjangnya 68 dengan 72. 68 kali 72 bagi 2. Ini hasilnya 2448 cm persegi. Itu luasnya. Nah, luas ini mau dibuat dua warna yang berbeda dengan perbandingan 2:4. Merahnya 2, putihnya 4. Cari warna putihnya. 2 per, karena 2448 itu adalah luas keseluruhan, maka perbandingannya dijumlahkan. 2 tambah 4, 6. 2/6 kali luasnya. Yang putih 4/6 kali luasnya. Ini masing-masing ketemunya 816 cm persegi, warna merahnya, putihnya 1632. Nah, hati-hati A dan B. Jawabannya yang B cuma kebalik. Hati-hati ya. Dilihat di soalnya, yang merah ini duluan, maka merahnya yang diletakkan di paling depan. Jangan kebalik ya. A jawabannya. Nomor 25. Tabung. Masih ingat volume tabung? Ya, volume tabung rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Alasnya berbentuk lingkaran, berarti Pi kali R kali tinggi tabung. 14 di sini apa? 14 adalah diameter, maka R-nya adalah 14/2, 7. 22/7 kali 7 kali 7 kali tingginya 10. Hasilnya 1540. Gampang ini angkanya. Nah, hafal rumusnya insya Allah benar. Semoga 80% benar. Amin. Nomor 25. Kubus dengan panjang 48 cm berisi air penuh. Air dituangkan 2/3 bagian ke wadah yang berbentuk balok. Balok tersebut mempunyai panjang 32 dan lebar 24. Berarti panjang dan lebar itu adalah alasnya. Tinggi air di wadah balok ada berapa? Nah, kalimat pertama. Kubus dengan panjang sisi 48 berisi air penuh. Maka volume kubusnya adalah 48 kali 48 kali 48. Tidak usah diselesaikan dulu, biar seperti itu saja. Air yang dituangkan 2/3 bagian ke wadah yang berbentuk balok. Berapa banyak air yang dituangkan? Volume air yang dituang adalah volume kubus keseluruhan kali 2/3. 48 kali 48 kali 48 kali 2/3. Ini 2/3 dari tingginya. Dituangkan ke dalam balok. Nah, baloknya ini. Nah, berarti untuk mencari tinggi air dalam balok, rumusnya adalah volume air yang dituang dibagi luas alas balok. Volume air yang dituang ini nggak usah dihitung, kalian dipindah aja. 48 kali 48 kali 48 kali 2/3. Tulis. Per luas alasnya apa? Panjang kali lebar, 32 dengan 24. Nah, di sini boleh main coret. Daripada kalian menghitung ini kali 2/3, terus nanti dikali mencari luas alasnya, nanti kebanyakan terlalu lama. Padahal ini bisa disederhanakan, boleh main coret. Dengan catatan, 2/3 ini adalah bagian dari tingginya. Maka yang 2/3 ini tidak boleh dicoret dengan yang bawah. Mana pasangannya? 2/3 ini pasangannya sejajar dengan yang ini. Boleh 3 ini dicoret dengan yang tinggi aja.
3 dengan 48 dicoret. Hasilnya 16. Ini warna merah ya. Tak coret 3, 1, 48 bagi 3, 16. Nah, tersisa 48 kali 48 kali 16 kali 2 per 32 kali 24. Nah, itu boleh main coretnya. Dilanjutkan ini warna hijau dengan hijau tak pasangkan. 48 dengan 24. 48 bagi 2, bagi 24, 2. 24 bagi 24, 1. Nah, ini tersisa 2. Terus yang ini tadi 16 ya. 16. Mau dengan ini dulu. 2 dengan 32. 2 bagi 2, 1. 32 bagi 2, 16. Ini punya 16. 16 dengan 16 coret. 48 kali 2. Kan mudah. Daripada kalian menghitungnya ini kali 48 atau 48 pangkat 3 kali 2 per 3 per ini hasil kalinya. Itu membutuhkan waktu yang lama. Padahal masih bisa disederhanakan seperti itu. Tinggal memahami kalimatnya. Jawabannya C. Berikutnya, nomor 26. JKW. Jarak rumah Bilfaqih dan Akila 5 km. Gambar jarak Bilfaqih, Akila 5 km. Pada pukul 8.15, Bilfaqih berangkat dari rumahnya menuju rumah Akila dengan bersepeda. Kecepatannya 8 km per jam. Berarti Bilfaqih berangkat pukul 8.15, kecepatan 8 km per jam. Tulis. Pada waktu yang sama, nah, ini garis bawahi. Waktu yang sama, Akila bersepeda berangkat dari rumahnya menuju rumah Bilfaqih dengan kecepatan 7 km per jam. Akila waktunya sama 8.15, 7 km per jam kecepatannya. Pertama, kita lihat waktunya. Karena waktunya sama, maka tidak perlu mencari selisih waktunya, tinggal mencari waktu papasannya. Mencari waktu papasan adalah jarak dibagi jumlah kecepatan. Jaraknya 5 km, jumlah kecepatannya 8 sama 7, 15. 1 per 3, ini km dengan km coret menjadi jam. 1 per 3 jam. Karena yang ditanyakan waktu, maka 1 per 3 jam ini kita ubah ke dalam menit. 1 per 3 kali 1 jam ada berapa? 60, 20 menit. Kapan mereka berpapasan? Berangkatnya 8.15, waktu papasannya 20, berarti 8.15 ditambah 20 menit, 8.35. C. Nomor 27. Kayaknya ini udah pernah keluar, tapi soal tryout sebelumnya sama bangunnya, cuma yang diketahui adalah R-nya. Kalau yang di sini diketahui adalah luas permukaan kubus sebelum digabung. Jadi, satu kubus ini, 6 sisi ini, luas permukaannya adalah 384 cm persegi. Luas permukaan gabungan, nah ini nggak boleh langsung dikalikan semua, dikali 1, 2, 3, 4, 5. Dikali 5. Kenapa? Karena ada sisi yang berhimpit. Sisi yang berhimpit berapa? Nah, ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4 kali 2. Karena nek nek lengket kan berarti ada yang ditempel dengan yang menempel, maka dikurangi 4 kali 2, 8 sisi. Nah, berarti kita harus mengetahui luas satu sisinya. Untuk mencari luas satu sisi, maka harus mencari R-nya. Berapa R-nya? R-nya adalah luasnya 384 dibagi 6 sisi, satu kubus ada 6 sisi, ketemunya 64. Itu luas satu persegi. Kali di akar pangkat 2, ketemu R-nya 8 cm. Luas permukaannya adalah 8 kali 8 kali 22. 22-nya dari mana? Satu kubus sisinya ada 6. 5 kubus ada 5 kali 6, 30. Tadi ada yang nempel dan ditempel. Ada yang nempel, ini yang nempel ya. 1, 2, 3, 4. 4 kali 2.
8. Berarti 30 dikurangi 8, 22. Nah, tinggal 8 kali 8 kali 22. 1408. D. Jawabannya D. Berikutnya. 28. Tangki mobil Pak Aryo semula berisi 6,25 desimeter kubik. Kemudian Pak Aryo mengisi tangki mobilnya dengan bensin 24 liter, garis bawahi. Setelah menempuh perjalanan 2 jam, bensin tersisa. Bensin yang digunakan dalam perjalanan adalah mula-mula isinya segini, kemudian mengisi berarti ditambah. Setengah perjalanan selama 2 jam, sisanya segini berarti dikurang. Nah, tapi satuannya di sini belum sama. Desimeter kubik itu sama saja dengan liter, ini tetap liter. Kemudian 24 liter juga tetap. Nah, cc itu sama saja dengan sentimeter kubik atau ini cc ya, sentimeter kubik atau mililiter. cc sentimeter kubik atau mililiter. Nah, mililiter ke liter gesernya berapa? Mililiter ke liter, liter di sini. Berarti gesernya 1, 2, 3 bagi 1000, 2,5. Udah, berarti 6,25 persediaan awalnya ditambah membeli 24. Hasilnya 30,25 dikurangi sisa 2,5. Nah, di sini hati-hati. Kenapa? Penjumlahan pengurangan bilangan desimal, komanya itu diluruskan. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, per 10 dengan per 10, per 100 dengan per 100 ya. Jangan meluruskan angkanya, komanya diluruskan ya. 5 ini luruskan dengan 2. Hasilnya B. 29. Perhatikan gambar berikut. Diameter lingkaran, ini diameternya 42. Luas daerah yang diarsir adalah, sekarang satu lingkaran, sudutnya adalah 360. Ini yang tidak diarsir 225. Maka besar sudut yang diarsir adalah 225. 360 dikurangi 225. Ketemunya 135. Per satu lingkaran utuh. Ini bagian lingkarannya. Jadi mencari bagian lingkaran adalah besar sudut per 360. 135 derajat per 360 dibagi disederhanakan ketemunya 3/8. 3/8 kali luas lingkaran pi kali R kali R. Diameternya 42, maka R-nya adalah 21. Boleh main cor. Ya, ketemunya B. Nomor 30. Simetri, sumbu simetri bangun tersebut. Ini panjang, ini yang tak tunjuk. Panjang sisi yang datar ini dengan sisi yang tegak ini tidak sama. Maka ini seperti bangun persegi panjang. Dasarnya adalah bangun persegi panjang yang divariasi. Maka simetri simetri lipatnya adalah 2. Sumbu simetrinya 2. Ya, dilipat ke sini nggak bisa. Kenapa? Ini yang tegak ini dengan ini nggak ketemu. Ini pendek, ini panjang. Jawabannya B. 31. 31. Perhatikan gambar berikut. Pencerminannya. Pencerminannya mana yang benar? Ini cerminnya menceng. Nah, kalian pakai kertas boleh, kertasnya diluruskan. Kertasnya diencengkan supaya cerminnya lurus. Kalau gambarnya seperti ini, cerminnya seperti ini, menceng gini, maka B dan D itu salah. Kemungkinan jawabannya adalah A dan B. Nah, kita lihat yang ini adalah sudut lancip, berarti depannya harus sudut lancip. Maka jawabannya C, karena ini depannya tumpul. Tumpul dulu ya. C jawabannya.
32. 32. PQRS adalah bangun trapesium siku-siku. P gunakan kertas berpeta. Titik P 3,3. Tegak atau tidur berdiri. Tidur berdiri. Tidur 3. 1, 2, 3. Berdiri 3. 1, 2, 3 ke atas. Berarti P-nya di atas. 3, 3 di sini. Ki 3 min 2. 3 tidur. 3 berarti di kanan. Masih di sini min 3. Min 3 berarti ke bawah. Min 1, min 2, min 3. Ki. S. Min 2, 5. Min 2, tidur berarti di kiri. 1, 2, min 2. Berdiri, 5 berarti ke atas. 5. Nah, maka titik R adalah bangunnya gimana? P, Q, R, S. Berarti P ke Q, Q ke R-nya nggak tahu, S ke P. Nah, supaya menjadi bangun siku-siku, trapesium siku-siku, maka titik P-nya adalah, titik R-nya adalah ini. Ya, min 2, 3. Nah, nanti kalau dibuat ini kan jadi bangun siku-siku. Membentuk sudut siku-siku. Berikutnya, 33. Keliling gabungan bangun datar berikut adalah, nah, yang tidak dilewati kita silang. Yang mana tidak dilewati ini? Ini tidak dilewati. Di tengah. Tidak dilewati. Kenapa? Keliling itu lewat pinggirannya. Kita cari dulu, ini kan tahu, ini tahu, ini tahu. Nah, ini tahu. Ada 4 sisi yang kita lewati. Nah, yang melengkung ini bagian dari lingkaran, kita belum tahu berapa kelilingnya. Kelilingnya adalah setengah kali diameter. Setengah kali pi kali diameter. Setengah kali pi kali diameternya adalah 10,5 atau 21/2. Boleh main coret. Ini keliling yang melengkung. Ini yang melengkung ini adalah 16,5. Nah, sekarang berapa keseluruhannya? Keseluruhannya adalah ini 10,5 ke sini tambah 10,5 tambah 10,5 tambah 16,5. Bu, boleh nggak nih yang persegi tak pisah? Berarti persegi itu 10,5 kali 4, terus ditambah yang ini setengah lingkaran. Nggak boleh. Kenapa? Kalau dipisah, nanti jadinya ini dilewati yang tengah. Maka sebaiknya kalau keliling gabungan itu nggak usah merapalkan rumusnya. Kenapa? Karena hanya menjumlahkan pinggir-pinggirnya saja. Gitu ya. Jawabannya C. 34. Tabel berikut. Nah, ini ada dari data dari Kelurahan Catur Tunggal, berat badan balita, terus dibuat tabelnya. Ini sebenarnya mudah. Ini 5, 5, 5 semua, berarti masih sama. Ini 6, ini 5, 5. Nah, kita hitung 26 sudah beda kan? 20-nya dihitung. 26-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Benar 5 po. 26-nya 1, 2, 3, 4, 5. 26-nya ada 5. Ini ada 6, ini 5, ini 5, ini 6. Maka A dan D salah. Kita hitung 27-nya. 27 ini sama. 6, 6. Wis lewat. Ini 3, 3 sama. 29. Ini 3, ini 2. Berarti kita hitung 29-nya. 1. Nah, kita cari. Harus sabar. Kenapa? Soal ini harus yakin benar. 2, 3. 29 ada 3. Berarti B yang benar. Dah. Gitu ya. Harus sabar. Dihitung satu persatu. 35. Mencari diagram lingkaran yang tepat. Carilah besar sudutnya, persennya, atau derajatnya dahulu. Senin ada 150.
Ini banyaknya karena ini cuma satu, tidak dibuat PL, kita jumlahkan 150 tambah 105 tambah ini semuanya sampai 90, hasilnya adalah 600. Mencari hari Senin, berarti Senin 150 per jumlah keseluruhan 600 kali, karena di sini disajikan dalam persen, maka kali 100%. Kalau di sini disajikan dalam derajat, maka dikalikan 360 derajat. Gitu ya, cari masing-masing. Ini kan mudah, ini coret-coret udah, tinggal 150 bagi 6, 105 bagi 6, 12 bagi 6, dan seterusnya ya. Nah, kalau sudah kita pasangkan Senin berapa? 25%. Ini betul, ini salah, ini betul, ini betul, maka D abaikan. Selasa 17%, 17% Selasa. Ini betul, ini udah dilewati, ini salah. Ini salah. Udah, jawabannya B. Gitu ya. Nomor 36. Sebuah kolam berisi 163 ekor ikan. Dari 28 ekor nila, 42 ekor patin. Dari 163 ini terdiri dari 38 nila, 42 patin, gurami 40, dan sisanya adalah lele. Berarti kita harus tahu lelenya. Ikan tersebut ada yang mati, yaitu 5 nila, patin 9, gurami 5, dan lele 9. Modusnya adalah A. Nila. Nila mula-mula 38. B. Lele. Lele mula-mula berapa? Oh, belum tahu. Patin mula-mula berapa? 42. Kemudian gurami mula-mulanya 40. Lelenya kita cari. Semua 163 dikurangi nila, patin, sama gurami. Sisanya adalah 43. Ini banyak ikan lelenya. Dikurangi yang mati. Setiap jenis ikannya, nila mati 5, kurangi 5, 33. Patinnya mati 9, kurangi 9. Guraminya mati 5, lelenya mati 9. Nah, dari jumlah ini mana yang paling banyak? Gurami, 35. 37. Pernyataan berikut mana yang tepat? Banyak siswa yang mengikuti ulangan. Banyak siswa berapa? Ini ada 7. Ini 55. Berdirinya di mana? Di tengah sini 7. 5, 3, 11, 4, sama 6. Ini dijumlah semuanya. Hasilnya berapa? 36 yang benar. Berarti ini salah. Rata-rata nilai ulangan matematika adalah 71. Gimana? 55 kali 7, 60 kali 5, 65 kali 2, gitu. Tapi sarannya, untuk rata-rata kan membutuhkan waktu yang lama, kita hitungnya belakangan saja. Yang C dulu, jumlah nilai dari seluruh siswa tersebut adalah ini. Nah, kita jumlahkan. Ini juga dibuat tabel ya, lebih mudah. Siswa yang memperoleh nilai di bawah rata-rata. Oh, ternyata rata-rata semua, maka rata-ratanya mau nggak mau harus dicari. Dibuat tabelnya. Jawabannya adalah D. Ini buat tabel ya. Seperti mencari rata-rata. Berikutnya. Nomor 39. Perhatikan data berikut. Ini datanya masih acak. Rata-rata berat badan kelas 6 adalah mencari rata-rata dari data seperti ini. Kalau datanya masih apa ya? Enggak, jumlahnya enggak, ini berarti dijumlah aja masing-masing. Jumlah berat siswa dibagi jumlah siswanya. Berat siswanya berapa? Ini ditambahkan. Satu persatu dibagi banyak siswanya berapa? Ini dihitung 1, 2, 3, 4. Semua ada 24. 41 kg. 39. Nilai rata-rata ulangan matematika 15 siswa adalah 7,6. Jika ditambah nilai amel, rata-ratanya menjadi 75. Berapa nilai amel? Gampang. Kenapa? Karena menambahkan 1. Kemarin banyak yang japri menanyakan soal seperti ini, tapi yang bertambah 2 anak ya. Nah, ini tambahnya cuma 1.
Kita hitung nilai dari 15 siswa, rata-ratanya 76. Berarti jumlah nilainya adalah 15 kali 7,6, 114. Ditambah nilai amel. Berarti tambah 1 amel. Tadi 15 anak, ditambah amel jadinya 16 anak. Rata-ratanya menjadi 7,5 kali 7,5, 120. Nah, cari selisihnya. Berapa? 120 dikurangi 114, 6. 6 ini karena hanya satu anak yang masuk, berarti itu adalah nilai amel. A. Terakhir. 40. Banyak peserta tes yang memperoleh nilai di atas rata-rata. Ini seperti tadi mengerjakan nomor 37 ya. 37 itu sebaiknya dibuat seperti ini. Dibuat tabel. Nilai 50. Tingginya segini. Berarti 50-nya ada 5. 60-nya sampai garis 8. 8. 65-nya di tengah-tengah antara 2 dan 3, 4. Berarti 3. 70-nya garis 10. 75-nya di tengah-tengah berarti 9. 80-nya 6. 90-nya ada 4. Nah, kemudian dikalikan 50 kali 5. Ini ketemu jumlah nilainya. Setelah itu, jumlahkan semua jumlah nilai ini. 3140. Rata-ratanya berapa? Jumlah nilai dibagi jumlah peserta. Banyak peserta. 3140 dibagi 45. Nah, ini nilai rata-ratanya. Soalnya apa? Yang memperoleh nilai di atas rata-rata. Di atas 69. Berapa? 70. Berarti yang ini. 70 ke atas ini. 70, 75, 80, 90. Ada berapa anak? 10 tambah 9 tambah 6 tambah 4. 29. Yang ditanyakan persentase, maka per jumlah keseluruhan 45 kali 100%. 64. Sekian sampai nomor 40. Ada pertanyaan? Halo? Jangan-jangan ngantuk ki koyo didongengi. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga. Ya. Gimana? Hak yo. Kapan yo, Pak sih? Kita tunggu aja ya kabarnya ya. Suatu saat kalau sudah masanya masuk, insya Allah kita masuk. Semoga sebelum kalian lulus SD ya, sudah masuk ya. Sudah rindu lah sama kalian Ki. Sudah setahun nggak ketemu. Takon kapan masuknya Pak Jarot? Kapan-kapan. Oh, kata Pak Jarot kapan-kapan. Kita berkus ria. Oke, nanti kalau ada yang masih kurang jelas, kalian bisa putar kembali videonya atau japri. Insya Allah kalau pas Bu Sulfa lagi free langsung tak jawab. Tapi kalau tidak pas lagi nggak bisa langsung jawab, paling tak janjeni nanti ya, tunggu gitu ya. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya apa? Stop dhisik. Stop. Stop. Stop presentasi. Terus apa pilih?